ada bukti yang membuktikan bahwa ada tokoh dari Arab yang bertemu dengan orang-orang Helenisme. Mereka berbaur dan saling tukar pikiran. Justru budaya Helenisme itu membuat Arab itu pintar maju, gitu. Nggak ketinggalan lagi, nggak di zaman kebodohan lagi. Dan akhirnya dipakai di dalam metode penafsiran, mempengaruhi penafsiran daripada kitab kalian sendiri, maupun dari nabi kalian itu sendiri. Ya kita buktikan. Halo Sobat Naro, dimanapun kalian berada, kembali di dalam Naro-Naro Sabda. Kami senang sekali kalau channel kami ini ternyata sudah menyebar luas ya, termasuk kepada golongan-golongan orang-orang yang dari latar belakang sobat-sobat yang bukan beragama Kristen gitu ya, apapun latar belakang kalian gitu ya. Saya sangat senang sekali dan welcome karena kalian aktif ya, berkomentar, memberikan kritik gitu ya. Bahkan kemarin-kemarin di video saya yang terakhir sempat ada yang semacam menantang gitu ya, salah satu sobat. Ayo coba kalau bisa, kalau berani debat dengan Pak Donditan gitu ya, atau dengan siapapun lah gitu ya. Itu saya mungkin perlu mengulangi ya, bahwa dalam channel ini kami bukan orang-orang yang mencari-cari lawan debat dengan sengaja gitu ya. Tetapi kalaupun dari antara kalian siapapun itu ya, termasuk Pak Donditan ataupun siapapun yang ingin gitu ya, ingin men-challenge atau ingin menantang debat, silahkan ya, kami berikan email dan juga nomor telepon ini untuk kalian siapapun yang mau menantang gitu ya. Tapi bukan saya mencari-cari, tapi silakan gitu ya. Kami tidak menutup kemungkinan. Salah satu komentar dari seorang muslim tadi gitu ya, sobat kita ini, yang dimana video yang kemarin itu saya membahas tentang bumerang atau senjata makan tuan bagi Donditan, yang bilang Pak Dondi ini bahwa orang Kristen itu konsep ketuhanannya itu ngambil daripada budaya-budaya yang lalu, yang Helenisme gitu ya, budaya-budaya dewa-dewa yang dipuji oleh orang-orang Mesir, termasuk dari budaya-budaya pemikiran seorang yang bernama Pythagoras dan Aristoteles gitu ya, yang bilang bahwa alam semesta ini dibagi jadi awal, pertengahan, dan akhir gitu ya. Kemudian saya kasih tuh video itu sebagai counter, sebagai pernyataan senjata makan tuan. Salah satunya ada komentar yang menarik di antara yang lain-lain, yang saya pikir ini komentar yang ya agak sedikit berlogika lah gitu ya. Meskipun ya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Beliau bilang gini, bahwa Kristen di awal itu berbaur dengan konsep Helenisme. Mungkin maksudnya Helenisme ini ya. Mungkin dia kurang benar ini ngetiknya. Sedang di Arab tidak ada mengenal Helenisme. Gua tantang Anda berikan nama tokoh Helenisme di tanah Arab. Jadi intinya dia bilang kalau ada, buktikan ada tokoh Helenisme gitu ya. Sebenarnya ada tentu gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas gitu ya. Nanti saya akan jadikan ini sebuah giveaway gitu ya, bagi kamu yang ingin tahu siapa tokoh Helenisme yang pernah ada di tanah Arab, yang pernah berbaur gitu ya. Marilah kalau begitu langsung saja kita dan saya Naro akan mencoba menaruh satu-satunya sabda, satu-satunya kebenaran, yaitu sabda Allah. Oke, ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai respon daripada komentar Nur Eko Sejati tadi begitu. Yang pertama adalah, oke, saya akui ya. Saya akui, dan pasti orang Kristen juga mengakui dengan gentle lah gitu ya, bahwa memang kekristenan itu sudah berbaur waktu itu gitu ya, di zaman itu sudah bercampur, sudah juga sezaman dengan yang namanya Helenisme, tradisi budaya Helenisme. Itu kami akui. Makanya Perjanjian Baru bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Dan ketika itu memang budaya Helenisme adalah budaya internasional. Ya kan, seperti saat inilah bahasa Inggris, budaya Barat itu menjadi budaya internasional. Patokan bagi dunia. Semua dari mulai mungkin abad-abad 20 lah gitu. Sampai sekarang itu sudah menjadi patokan kiblat budaya Barat. Nah, ketika itu Yunani, saat ini mungkin Amerika, Inggris begitu ya, itu menjadi kiblat, atau mungkin kalau di Asia ada Korea. Jadi pastilah budaya Helenisme itu mempengaruhi sedikit banyaknya pemikiran-pemikiran orang Yahudi juga ketika itu. Ya, orang Yahudi yang bahkan ujung-ujungnya jadi mengenal Tuhan Yesus. Tapi catatan penting adalah bahwa orang Yahudinya sendiri itu tidak gampang untuk terpengaruh dengan budaya Helenisme. Mungkin mereka terpengaruh dalam hal mungkin konsep filsafat, oke, sedikit mempengaruhi, ya. Tetapi ada konsep
yang mendasar yang tidak bisa dipengaruhi. Misalkan contohnya adalah konsep monoteisme. Bagi mereka ya sudah final satu. Tuhan itu esa, tidak bisa dibagi-bagi menjadi tiga. Gitu ya. Itu sudah final dan itu ketat. Lalu juga ada budaya mereka yang sangat ketat juga, yaitu mereka tidak bisa makan semeja dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, mereka tidak bisa menjamu ketika ada tamu datang ke rumah terus makan bersama-sama dengan tamu yang bukan beragama Yahudi atau berbudaya Yahudi. Ada aturan yang ditetapkan supaya mereka itu menjadi masyarakat atau keluarga Yahudi sehingga mereka bisa makan bersama di satu meja. Itu budaya Yahudi yang sangat ketat. Nah, itulah aturan-aturan yang tidak bisa dipengaruhi oleh budaya Helenisme. Buktinya ada satu kepercayaan yang bernama Yahudi Mesianik, ya. Jadi Yahudi Mesianik ini ternyata sudah ada, ya, sejak zamannya Tuhan Yesus di sekitar tahun 30 Masehi. Jadi kalau ada yang bilang Yahudi Mesianik ini baru ada setelah ada Yahudi yang kuno, Yudaisme yang kuno, enggak, gitu ya. Jadi Yahudi Mesianik ini sudah ada zaman Yesus. Ketika itu namanya memang belum Yahudi Mesianik, ya. Memang ini nama yang baru, tetapi inti pengajarannya, ya, esensi pengajarannya, pokok pengajarannya itu sudah diketahui semenjak zaman Tuhan Yesus. Kan Yahudi Mesianik ini adalah orang-orang Yudaisme tadinya yang menganut budaya Yudaisme yang ketat, monoteisme yang ketat, tetapi mereka menjadi percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Mesias. Dipimpin ketika itu pertama-tama oleh Simon dari Kapernaum. Kemudian setelah itu ada juga yang Saul dari muridnya Gamaliel dan juga Yohanan di Betsaida. Jadi ada 3 orang inilah yang mempelopori tadi ya, mula-mulanya ada Yahudi Mesianik gitu. Nah, kemudian ketika itu berkembang menjadi yang namanya agama Nasrani. Atau kalau di Arab itu kan suka disebut Nasrani, itu disamakan dengan Kristen, itu beda. Jadi Nasrani itu orang-orang dari Yahudi, dari Yudaisme yang akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Kristen sendiri tentu itu baru ada setelah Paulus dan Barnabas, orang-orang yang bukan dan juga orang-orang yang bukan Yahudi itu membentuk satu perkumpulan dan itu disebut dengan Kristen. Sedangkan Nasrani itu adalah orang-orang asli Yahudi dari Nazaret, tempat besarnya Tuhan Yesus. Itulah orang-orang yang akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi 2 kelompok ini berbeda. Ketika menjelang atau sesudah ya Konsili Nisea 325 yang memutuskan atau menegaskan tentang konsep Tritunggal, ya, itu mereka eksis tapi tidak ikut dengan Konsili Nisea itu. Tetapi setelah Konsili Nisea itu diputuskan, kelanjutannya agama Nasrani yang adalah cikal bakal daripada Yudaisme Mesianik ini ya bisa dikatakan menghilang. Bak ditelan bumi, ada yang mungkin menjadi Kristen ya. Karena ketika itu ada penganiayaan ya tentu saja kepada orang-orang Yahudi. Baik juga ada yang memang sembunyi-sembunyi mungkin gitu ya, tidak menunjukkan identitasnya. Nah, barulah di abad 18 atau 19-an ya. Ini muncul lagi ke permukaan yang namanya Yahudi Mesianik. Gitu. Jadi seolah-olah ini terlihat baru. Ada yang bilang nih Yahudi Mesianik ini baru gitu ya. Dan ini adalah dipelopori orang-orang Eropa, enggak. Ya. Yang pelopori adalah murid-murid Tuhan Yesus sendiri, saudaranya Tuhan Yesus sendiri, tadi ya Simon dari Kapernaum. Sedangkan yang kita tonton, yang biasanya kalian tonton ya, terutama untuk polemikus yang bikin videonya itu memperlihatkan rabi-rabi Yudaisme itu tuh rabi-rabi yang baru, yang disebut dengan Yudaisme ortodoks modern. Ya, jadi jangan berbangga lah kalau misalkan ini tuh Yudaisme sendiri bilang bahwa Allah atau Tuhannya orang Islam itu sama dengan Allahnya Yudaisme, sedangkan beda dengan Allahnya Kristen. Come on lah, itu pernyataan-pernyataan yang baru gitu ya, yang baru muncul. Jadi artinya menurut orang Yahudi kunonya sendiri, ya orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, orang Yahudi itu yang disebut dengan Nasrani tadi, yang disebut dengan Yahudi Mesianik tadi yang sudah ada di tahun 30, bahkan doktrin Tritunggal ini adalah doktrin yang dibenarkan. Karena ketika itu tidak ada protes dari mereka tentang hasil Konsili Nisea 325. Banyak ya penganut-penganut Yahudi Mesianik yang akhirnya menjadi bergabung dengan Kristen. Dan mereka pasti menganut yang namanya konsep Tritunggal. Padahal mereka latar belakangnya adalah monoteisme yang sangat ketat, yaitu seorang Yudaisme. Makanya Yahudi Mesianik ada juga yang gak percaya dengan Tritunggal. Tapi mereka percaya Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah yang ilahi itu sendiri. Yahudi Mesianik percaya bahwa seperti yang dikatakan oleh doktrin Tritunggal, bahwa Allah itu Esa ya di dalam 3 pribadinya. Ya, 3 pribadinya itu adalah pribadi yang berbeda, yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, in fact Tertullianus, orang yang selama ini mungkin dituduh sebagai, mungkin dari kalian ada yang menuduh sobat-sobat ya, mohon maaf, ada yang menuduh dia ini adalah juga ada yang pencetus paganismenya orang Kristen.
In fact dia adalah orang yang lahir kok di Kartago di Afrika, belajar di sana bukan di Yunani, bukan di Romawi. Ya, dia belajar filsafat itu filsafat di Afrika, di Tunisia. Ya, bahkan in fact dia pun menolak kok paganisme. Ya, menolak dewa-dewa pagan. Dia menulis karya-karyanya bukan pakai bahasa Yunani, bukan pakai bahasa Romawi, dia pakai bahasa Latin. Meskipun mungkin ada sedikit pemikiran yang mempengaruhi orang-orang pencetus Trinitas atau Tritunggal ini, bapak-bapak gereja, yang bilang bahwa mungkin tubuh kita terdiri dari daging, jiwa, dan roh, itu mungkin bisa masuk dalam pemikiran-pemikiran bapak-bapak gereja orang Kristen. Tapi itu tidak mempengaruhi esensi atau inti bahwa ada 3 pribadi dalam Kristen ya, Allah Tritunggal itu yang tidak terpecah-pecah, tidak terbagi-bagi seperti tubuh, jiwa, dan roh. Bahwa ada Bapa, ada Yesus Kristus atau Firman, dan Roh Kudus. Itu sudah ada. Dan itu terlontar dari ucapan Yesus sendiri. Jadi bagaimana kamu membuktikan bahwa Trinitas atau Tritunggal itu ya lahir dari paganisme, Helenisme? Itu kami bangga. Kami tidak harus takut dan malu. Kenapa? Karena justru itu adalah sejarah. Itu membuktikan bahwa Tuhan kami itu memang betul eksis. Bahwa Tuhan kami, Yahweh itu membuktikan dirinya bisa masuk ke dunia manusia, sejarah manusia. Bukan ilah-ilah yang cuma ngomong doang di atas, tapi nggak bisa masuk ke zaman manusia. Ya, yang bilang, oh enggak, ya kami tidak terpapar dengan budaya Helenisme, kami tidak terpapar dengan budaya penyembahan berhala. Padahal kenyataannya sejarah membuktikan kok di tempat mereka banyak berhala, makanya dihancurkan patung-patungnya. Ya, come on lah, jangan malu mengakui kalau memang agama kalian itu adalah agama yang kuat, iman yang kuat gitu ya. Itu pesannya. Nah, yang kedua ya, saya ingin menanggapi juga komentar yang berikutnya yang mengatakan bahwa sedangkan di Arab itu tidak terpapar katanya dengan budaya Helenisme. Ya, apakah memang demikian? Ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan cacat logika. Sekali lagi ini ya, cacat logika. Karena saya mengatakan bahwa bukan berarti kalau kita tidak hidup sejaman dengan satu budaya ya tertentu di satu buah negara tertentu, itu membuat kita menjadi tidak terpapar budaya tersebut. Ya, sekali lagi semoga ini tidak membuat otak kalian konslet ya, tidak membuat otak kalian panas. Perhatikan baik-baik. Bukan berarti kalau kita tidak berbaur dengan satu budaya tertentu, ya, bukan berarti kalau kita tidak sezaman dengan budaya tertentu gitu ya, itu lantas otomatis membuat kita itu terbebas dari namanya paparan budaya tersebut. Ngerti ya? Contoh, di zaman sebelum ada internet, orang-orang sudah mengenal yang namanya bahasa Inggris. Nah, kenapa ketika itu negara Thailand tahu ya berbahasa Inggris? Padahal belum ada internet ketika itu. Dan ketika itu Thailand tidak dijajah oleh orang Inggris, oleh bangsa Inggris. Jawabannya tentu karena ada yang menjadi guru dan mengajari dengan bahasa Inggris. Dan bahkan ada juga yang membawa buku-buku dalam bahasa Inggris. Dan dari buku-buku itulah kita bisa tahu bahasa Inggris. Thailand nggak hidup sejaman kan dengan bangsa Inggris ketika itu. Bangsa Inggris nggak berbaur dengan negara Thailand ya. Hidup ini ada yang dinamakan dengan referensi. Nah, ini harus diketahui. Jadi dengan referensi ini kita nggak mesti harus hidup sejaman. Berbaur dengan budaya tertentu, misalkan dengan budaya Helenisme, kita harus hidup dulu sezaman. Seperti yang dikatakan oleh orang ini ya, Nur Eko ini. Ya. Orang Arabnya harus hidup dulu sezaman, harus ada orang Helenisme dulu, harus ada orang Yunani yang datang ke Arabnya, memperkenalkan budaya Yunani, supaya orang Arabnya terbukti misalkan tercemar oleh budaya Helenisme. Enggak seperti itu pemikirannya bro, ya, sobatku yang kukasihi. Ya. Tanpa ada orang Helenisme yang datang, tanpa ada orang Yunani yang datang, itu bisa dipelajari. Yang namanya tadi referensi. Referensi itu kita mencuplik perkataan orang-orang lain, ya, baik melewat buku, baik lewat omongan langsung dari orangnya, supaya dijadikan sumber primer buat kita. Gitu. Misalkan kalian mau menulis skripsi gitu ya, pasti kan kalian cari referensi buku-buku yang mendukung skripsi kalian. Contohnya ada yang mau bikin misalkan skripsi tentang budaya, peradaban budaya di Mesir kuno misalkan. Apakah dia harus pergi ke Mesir dulu, misalkan harus ketemu sama orang-orang Mesir kunonya yang udah mati misalkan, ketemu sama Fir'aun untuk misalkan tanya ketika itu apa yang terjadi, atau apakah harus ada orang Mesirnya yang datang kemudian ngomong sama kita? Kan enggak. Kita bisa baca buku-buku yang tentang peninggalan-peninggalan sejarah.
Meskipun yang tulis bukunya itu bukan asli orang Mesir, mungkin dia hanya seorang arkeolog, orang sejarawan gitu ya, orang Inggris, tapi dia belajar tentang Mesir karena pengetahuan Mesir itu masih dipakai sampai sekarang, turun-temurun. Begitu juga dengan yang namanya Helenisme. Ya. Pengetahuan Helenisme itu dari dulu sampai sekarang itu masih dipakai bahkan sampai sekarang, nggak putus. Makanya datang yang namanya filsafat-filsafat itu datang dari Yunani. Dan Arab pun tersentuh banyak oleh filsafat-filsafat Yunani. Meskipun orang Yunaninya nggak datang secara langsung ya, misalkan mendatang ke Muhammad contohnya, ya, atau ke Aisyah untuk memberikan atau mengajari apa dewa-dewa Yunani, enggak seperti itu konsepnya, bro. Ya, nanti saya akan berikan bukti bahwa di mana, maaf ya, agama kalian itu terpapar oleh budaya Helenis. Misalnya nabimu ya mereferensikan Musa, Adam, Yesus gitu ya, atau Isa Al-Masih. Apakah nabimu itu harus sezaman dulu, harus hidup berbaur dulu dengan mereka supaya nabimu itu bisa memberitahu gitu ya ke sahabat-sahabatnya. Oh dulu tuh Yesus tuh seperti ini, Adam tuh seperti ini. Apakah harus nabi kalian itu hidup dulu sezaman berbaur dengan mereka? Kan enggak. Kalau kalian pakai logika tadi yang di komentar tadi yang bilang bahwa untuk menunjukkan bahwa agamanya itu sudah terpapar dengan Helenisme, berarti ditunjukkan dengan cara kalian hidupnya harus berbaur dulu. Kristen harus berbaur dulu. Arab harus berbaur dulu dengan Helenisme. Kalau logika itu yang dipakai, berarti bagaimana dengan nabi kalian itu yang mengakui bahwa dia bertemu, dia tahu, ya tahu nabi-nabi sebelum dia. Sedangkan dianya sendiri tidak hidup sezaman, tidak hidup berbaur dengan nabi-nabi sebelumnya. Makanya kalian kan sekarang bisa bersaksi bahwa nabi kalian itu adalah, kalian bersaksi nabi kalian adalah utusan Allah kalian, gitu ya. Padahal kalian sendiri nggak hidup sezaman kan dengan dia. Kalian gak hidup berbaur dengan dia kan, tapi kalian bisa bersaksi karena kalian punya referensi di kitab kalian. Sekarang Donitan bilang bahwa Pitagoras itu kenal namanya awal, pertengahan, akhir. 3 konsep inilah yang dibilang Donitan dipakai oleh Kristen. Dan Aristoteles memakai 3 konsep ini untuk menyembah dewa-dewanya. Jadi seolah-olah Donitan ini gitu ya, mohon maaf ya, dia menyamakan penyembahan berhalanya Helenisme dengan orang Kristen saat ini. Dan ternyata saya sudah tunjukkan di video sebelumnya ya. Ini ternyata ditemukan dalam kitab kalian, mohon maaf. Dalam kitabnya Donitan ini ditemukan. Saya sudah katakan Al-Baqarah 143, coba baca ya. Ini untuk perbandingan saja, untuk kita belajar ya, supaya berhentilah menghina gitu ya. Kita belajar sama-sama. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul, maksudnya Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Lihat, ada umat pertengahan. Jadi kalau ada umat pertengahan, berarti ada dong umat awal, ada dong umat akhir. Nah, berarti apakah? Mohon maaf sekali lagi, apakah ketika konsep Pitagoras ini ditemukan di dalam kitab kalian, artinya kalian pun menyembah apa yang disembah oleh Aristoteles tadi, yang dikenal dengan dewa-dewa yang triad tadi. Saya pakai ini, logika ini adalah bukan karena saya senang, bukan karena saya sok jago, tapi inilah senjata yang dipakai oleh Pak Donitan untuk menyerang kekristenan. Saya balikan ini, gitu, supaya kalian sadar, ya, betapa cacatnya logika Pak Donitan. Dan harus bertobat Pak Donitan dan kalian semua harus bertobat. Karena ternyata kalian malah menghina, melecehkan agama kalian sendiri. Ya, sadari itu. Saya hanya ingin mengingatkan sebagai sesama penganut yang percaya dengan adanya Sang Pencipta. Ada bukti yang membuktikan bahwa ada tokoh dari Arab yang bertemu dengan orang-orang Helenisme. Mereka berbaur dan saling tukar pikiran, dan akhirnya mempengaruhi ya sedikit banyak penafsiran kitab kalian maupun dari nabi kalian itu sendiri. Ya kita buktikan. Ada yang bernama Al-Harits bin Khaldah gitu ya. Ini seorang tokoh yang lahir di tanah Arab gitu ya. Namanya saja kan sudah bisa memperlihatkan gitu ya. Nah ini tuh seorang Al-Harits itu dipercaya tadinya bukan Islam. Tadinya ya. Tapi setelah berjumpa dengan Muhammad, kelak dia katanya menjadi Islam gitu. Nah sebelum dia memeluk agama Islam, katakanlah dia memeluk agama paganisme lah ya, orang menyembah berhala gitu ya. Dia belajar, dia menjadi seorang tabib, dokter, itu belajar ke yang namanya kota disebut dengan Jundisapur. Jundisapur itu ada di Persia. Jadi sebuah tempat di mana itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai bangsa termasuk Yunani, Romawi, Persia gitu ya.
itu untuk belajar tentang kedokteran, ilmu kedokteran. Dan tebak, apakah di situ tidak mungkin ada pertukaran pikiran, budaya antara Helenisme dan juga budaya Arab? Tentu ada. Orang Arab, tadi si Al-Harits ini datang ke Persia, gitu ya, Jundi Saspur tadi, bertemu dengan orang-orang Yunani, Romawi, yang katanya menyembah berhala, pagan, gitu ya. Dan tebak, ya, Al-Harits ini, kemudian setelah itu dia bertemu baru dengan Muhammad, dan justru ketika itu terjadi percakapan di antara Muhammad dan juga Al-Harits ini yang dipakai ditulis di dalam hadis Muhammad itu sendiri, hadis Muslim. Ya. Muhammad mengatakan bahwa ibu yang menyusui, istri yang menyusui anaknya yang sudah lahir gitu ya, tapi dia sendiri sedang hamil, seorang istri yang hamil menyusui anaknya gitu ya, itu dianggap berbahaya oleh beliau. Tetapi akhirnya ditulis di hadis itu bahwa setelah dia melihat ada orang-orang Romawi gitu ya, bangsa-bangsa seperti itu, yang ketika ada istri yang menyusui di saat dia hamil, menyusui anaknya, dan itu tidak berbahaya ternyata. Dan itulah yang dia pakai. Jadi budaya orang Helenisme justru dipakai, dijadikan hadis Muslim. Gitu. Jadi terbukti nggak budaya Helenisme itu ternyata dipakai, mempengaruhi, bahkan mempengaruhi tokoh besarnya loh ya, seorang Muhammad loh, yang saya respect, yang saya hormati. Nah, ini terbukti. Nah, kejadian ini tuh terjadi ya di masa Arab Jahiliyah. Jadi sebelum orang-orang Arab itu pintar, masih di zaman kebodohan. Ya. Ada seorang tadi tabib yang bernama Al-Harits tadi yang memakai ilmu-ilmu Helenisme. Nah, setelah di zamannya Abbasiyah, masa Abbasiyah, justru pikiran-pikiran dari Al-Harits tadi itulah yang kemudian mempengaruhi Arab ini menjadi lebih pintar. Terjemahan-terjemahan Al-Harits ini dia menerjemahkan bahasa-bahasa Helenisme tadi, bahasa-bahasa Yunani, bahasa Romawi diterjemahkan ke bahasa Arab oleh beliau dan itu dipakai turun-temurun. Ilmunya dipakai, ilmu Helenisme itu dipakai di dalam dunia Arab, termasuk di agama yang kalian anut. Bahkan sampai sekarang. Kan sudah tercampur artinya, sudah berbaur dengan budaya Helenisme, nggak bisa dibantah. Nah, yang kedua, ada yang namanya seorang bernama Al-Kindi dan juga Ibnu Muqaffa. Dua orang ini menerjemahkan bahasa Yunani, ya, tokoh-tokoh filsafat seperti Aristoteles, Plato, gitu ya, itu mereka terjemahkan ke bahasa Arab. Karena dua orang ini adalah nanti dikenal sebagai filsafat dari Arab, gitu ya. Tapi dia terjemahkan bahasa-bahasa dari Plato, Aristoteles, tadi Pitagoras dan lain sebagainya untuk dipelajari oleh orang Arab. Justru budaya Helenisme itu membuat Arab itu pintar maju, gitu, nggak ketinggalan lagi, nggak di zaman kebodohan lagi. Dan akhirnya dipakai di dalam metode penafsiran, mempengaruhi penafsiran daripada kitab kalian sendiri. Bukan bim salabim dapat wahyu, ya kan di goa ada suara-suara gitu, nggak gitu. Itu nggak tercatat, itu nggak dipercaya oleh sejarah. Yang dipercaya adalah ini orang-orang Helenisme yang datang belajar di Persia, di Arab, orang Arab yang belajar ilmunya Helenisme ini. Itulah yang dipercaya, itu yang punya artefak-artefak, itu yang punya peninggalan-peninggalan. Itu yang diakui sejarah dunia. So mau mengelak apa lagi kalian, sobat-sobat semua yang selama ini menuduh, ya, menghina iman kekristenan dengan konsep-konsep seperti padonitan yang mohon maaf ya, acak kadut gitu, asal comot. Stoplah perdebatan-perdebatan yang seperti di pasar, saling menghina, saling mengejek. Ya kalian percaya dengan tauhid ya silakan, kami percaya dengan Tritunggal silakan, nggak usah saling menghina. Kami tidak menghina kalian, saya tidak mau menghina kalian, saya justru mengasihi kalian, makanya saya tegur, makanya saya ingin sampaikan. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara seperti padonitan tadi, ya. Menghalalkan segala cara untuk mengorbankan logikanya, sampai mengorbankan logikanya yang benar. Saya bikin konten seperti ini karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah lebih dulu mencerahkan pikiran saya. Dulu saya orang yang tentu memakai logika saya. Tetapi itu sia-sia, justru malah mempermalukan saya. Malah saya semakin melihat bahwa aduh saya semakin kecil di hadapan Tuhan. Ada banyak misteri yang belum saya ketahui. Dan karena saya sudah tercerahkan, ini pun akan saya sampaikan. Dan sekarang saya memusatkan pikiran saya kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat yang sudah mencerahkan pikiran saya. Yang sudah rela mati buat manusia, buat kita semua. Atas dosa-dosa yang kita lakukan dari awal. Ya, Kristus Yesus mau mati untuk itu, dia rela untuk itu. Luar biasa, tidak ada ilah-ilah sembahan-sembahan lain yang rela seperti itu. Sekali lagi dengan rendah hati saya katakan, saya bukan sok jago.
Saya justru mengasihi kalian. Ya, wahai kalian Padoditan dan juga pengikut-pengikutnya, mohon maaf sekali lagi. Apakah kalian nanti pede dengan amal kalian yang akan ditimbang itu? Atau dengan cara kalian menyeberangi jembatan yang hanya setipis rambut itu? Saya mohon maaf sekali lagi. Saya tidak mau pilih itu. Karena saya tahu hanya yang tak cacat, yang suci, itu firman Allah. Itulah firman Allah, kalimatullah itulah yang menjadi manusia, rela mengorbankan nyawanya, menumpahkan darahnya, menggantikan korban-korban binatang yang cacat, yang diperingati setiap tahun. Yesus Kristus itulah yang satu-satunya sempurna untuk bisa menghapus, menyucikan kesalahan-kesalahan dosa-dosa saya yang lalu. Kalian mungkin ada yang memiliki dosa-dosa yang lama, yang dosa-dosa yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Mungkin kalian ada yang jenuh, mungkin ada yang putus asa. Yesus Kristus mau mati buat kalian. Dia sudah merasakan ketika dia jadi manusia. Pedihnya penderitaan dunia ini. Dia adalah Tuhan itu, dia bisa berlogika. Dia bisa berdebat dengan ahli Taurat. Kalau dia mau dia menang. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia tetap rela. Dianggap orang itu dalam tanda kutip kalah. Mati di kayu salib. Demi apa? Demi kita. Sampah ini. Yang setiap hari berdosa. So kiranya ini boleh menjadi perenungan. Bagi Padoditan, bagi kita semua. Supaya kita saling menghargai sekali lagi. Salam sehat, salam toleransi buat kalian apapun agamanya. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Tuhan Yesus mencerahkan pikiran kita semua. Sampurasun.